Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasihan aku yang tercinta dalam Tuhan, saya percaya dan saya yakin bahwa istilah sakramen itu sangat akrab di hadapan kita ya. Secara liturgis, secara dogmatis kita mengenal 7 sakramen. Namun secara spiritualitas dan memaknai sakramen dalam hidup Katolik, saya kira menjadi penting sebagaimana kalau kita membaca bacaan Injil pada hari ini. Yesus mengajak kita semua untuk melihat apa sih maunya Bapa untuk kita. Proyek besar Allah itu, datanglah kerajaanmu. Artinya Allah merindukan kedatangan kerajaan Allah. Dan itu harapan kita semua. Nah, panggilan ke sana itulah yang kemudian dimulai dengan apa yang disampaikan Yesus pada hari ini. Di mana Yesus menegaskan saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Tentu menghayati hidup Kristiani, hidup Katolik dalam konteks sakramen, pertama-tama kita menjadi orang yang mengalami peristiwa ini. Peristiwa bahwa kita menghayati hidup kerajaan Allah yang kemudian diwujudkan, ditampakkan, diungkapkan dengan pengalaman pertobatan. Pertobatan yang menarik adalah pada peristiwa ketika Yesus memanggil para murid. Mereka meninggalkan masa lalunya. Mereka meninggalkan perilakunya, mereka meninggalkan kebiasaannya dan mengikuti Yesus. Jadi itulah pertobatan yang sejati. Bukan persoalan menangisi dosa, bukan persoalan merasa bersalah pada Allah, bukan persoalan menangis ketika kita bertobat atau mengaku dosa, bukan itu ya. Namun prinsip utama dari harapan kita menjadi seorang murid yang dipanggil untuk mewujudkan sakramen gereja adalah pertama-tama secara personal kita memulai untuk meninggalkan masa lalu kita dan mengikuti Yesus. Sehingga pengalaman iman mengikuti Yesus yang kemudian kita suburkan dengan aneka potensi yang gereja berikan dalam sakramen-sakramen, bukan sekedar berhenti pada persoalan saya bertobat. Itu paling mudah ya. Namun di balik itu semua, dengan panggilan murid ini, kita pun dipanggil. Persis seperti Yunus, dipanggil untuk masuk ke dalam kota dan mewartakan pertobatan. Sehingga banyak orang mengalami keselamatan, mengalami rahmat. Sehingga dari penerimaan sakramen yang secara personal dengan buah-buah di mana saya meninggalkan masa lalu saya dan mengalami rahmat pertobatan, kita dipanggil untuk menjadi sakramen bagi dunia. Sehingga personal gereja ini, Bapak Ibu saya dan sebagainya yang mengalami perjumpaan dengan Allah dalam liturgi, dalam sakramen, dalam aneka praktek-praktek baik gereja, secara komunitas kita ini dipanggil untuk masuk di tengah-tengah dunia, berjalan di tengah-tengah dunia untuk membawa kabar baik. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Tentu berjalan tengah-tengah dunia bukan berteriak-teriak sambil membawa kitab suci,
Namun gereja memiliki aneka cara membangun rahmat pertobatan adalah membangun dunia saat ini untuk menjadi semakin baik. Bapak Ibu terkasih, sebagai sharing, saya itu 6 tahun yang lalu sampai kemarin bekerja di komisi TPPO ya, di Konferensi Wali Gereja. Tujuannya sangat jelas bahwa gereja tidak ingin manusia kehilangan martabat. Manusia dijadikan komoditas. Manusia dijadikan barang untuk kepentingan dan keuntungan kelompok tertentu. Gereja berjuang untuk menolak dan melawan TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Itulah peran gereja di tengah-tengah dunia sebagai sakramen. Berjuang mengupayakan bagaimana manusia tidak kehilangan martabat gambar Allah. Itulah perbuatan sakramental yang harus kita lakukan untuk menerjemahkan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Kemudian 6 tahun berlalu, mulai Januari ini saya ditugaskan di komisi yang baru, di komisi PSE ya. Saya kira sama juga PSE itu. Tidak mendidik orang untuk tergantung pada gereja, namun mendidik orang untuk berdaya pada dalam kelemahan dan kekurangan, dalam kemiskinan dan keterpurukan, Allah hadir. Itulah tugas gereja. Bahwa sakramenta gereja dalam konteks ini meyakinkan dalam keterpurukan pun Allah hadir untuk membela orang-orang kecil. Bukan orang-orang kecil kemudian tergantung pada kita. Dia harus punya daya, punya spirit, punya kekuatan untuk membangun harapan, oh ternyata Allah peduli. Sehingga kita tidak boleh mati, tidak boleh terjebak pada ketergantungan, namun kita mengekspresikan rahmat demi rahmat yang kita punyai. Dalam kemiskinan, dalam keterpurukan, pasti karya Allah akan terjadi ketika gereja masuk dan terlibat di dalamnya. Itulah sakramental. Jadi sakramen itu bukan persoalan menerima minyak orang sakit, bukan sekedar berhenti pada saya menerima komuni, bukan sekedar saya berhenti menerima sakramen imamat. Namun apa yang boleh kita alami ini, kita terjemahkan menjadi spiritualitas, menjadi gerakan gereja yang peduli, gereja yang terlibat, gereja yang hadir untuk menghadirkan kerajaan Allah dengan kehadiran yang menebus, membela, menolong agar manusia tidak kehilangan martabat sebagai gambar Allah. Sakramen itu kan di sini letaknya, menolong kita supaya tidak kehilangan martabat sebagai gambar Allah. Misalnya, mengapa kita harus ngaku dosa? Karena orang berdosa itu kehilangan martabat sebagai anak Allah. Maka gereja memberikan fasilitas untuk mengembalikan martabat kita sebagai anak Allah. Dalam konteks komunitas, itulah gereja, itulah orang Katolik. Ketika dia masih berani dan rela untuk berjuang mengembalikan manusia sebagai gambar Allah. Karena dasarnya manusia adalah suci. Menguduskan kehidupan adalah tindakan sakramental. Dan itulah yang dipilih Yesus untuk memanggil para murid. Jadi panggilan ini bukan untuk panggilan imam, panggilan suster loh ya. Kisah Injil ini panggilan kita semua. Panggilan kita semua untuk menjadi murid Yesus yang masuk di tengah-tengah dunia,
mengabarkan kabar baik, agar manusia tidak kehilangan martabatnya sebagai gambar Allah. Pertanyaan terakhir, untuk apa Romo itu semua? Karena kita semua dipanggil kembali dengan sempurna, dengan suci, dengan kudus. Paulus mengatakan waktunya tidak panjang. Yuk kita menjadi orang-orang yang tidak lagi menjadi orang yang terikat pada dunia, namun kita menuju kepada surga. Dunia menjadi tempat dan sarana yang diberikan Allah untuk berdialog dan berkembang mencapai kekudusan. Jangan dibalik-balik ya. Untuk mencapai dunia, kita malah seringkali menjual Allah kan? Menjual iman. Bukan. Dunia itu diciptakan Allah untuk membuat kita semakin dekat dengan Allah. Karena kita dipanggil untuk sempurna. Tuhan memberkati. Amin.